ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan untuk saya di siang hari ini bersama teman-teman semua di dalam kegiatan indah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat keberadaan kita di pertemuan online ini sebagai suatu ibadah, suatu majelis dalam mempelajari ilmu, saling tukar kebaikan, dan saling ingat mengingatkan akan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun jiwa kita, membangun kehidupan kita, dan menjadi bekal untuk kita semua supaya bermanfaat pada diri kita, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, bermanfaat untuk masyarakat dan negeri kita, dan bermanfaat untuk agama kita, serta menjadi orang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat seluruh hal tersebut sebagai timbangan kebaikan untuk kita semua kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita pada kajian hari ini adalah berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia. Nah, ini salah satu tema yang penting. Karena ini adalah ciri agama dan simbol keislaman, serta salah satu pondasi kehidupan seorang muslim dan muslimah. Karena berbuat baik itu disebut dengan nama ihsan di dalam bahasa Al-Qur'annya. Disebut dengan nama Al-Ihsan. Al-Ihsan itu adalah sebuah ibadah dengan berbagai bentuk Al-Ihsan yang ada di dalam agama kita. Salah satu dari bentuk Al-Ihsan tersebut adalah berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia. Karena itu dari ayat yang selalu dibaca oleh khatib biasanya di khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah untuk berlaku adil, berbuat ihsan, berbuat baik, dan memberi kepada karib kerabat. Dan ini ayat, kata para ulama, adalah ayat yang mengumpulkan seluruh jenis kebaikan. Jadi pokok dari akhlak mulia semuanya terkandung pada ayat yang mulia ini. Pada akhlak yang mulia. Allah memerintah dengan keadilan, berbuat ihsan, dan memberi kepada karib kerabat. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita untuk berlaku ihsan, untuk berbuat baik itu.
Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini dua penekanan ya. Pertama, ahsinu, berbuat baik. Itu perintah Allah. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Iya. Kemudian yang kedua, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Jadi ini subhanallah dari sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau dia berbuat baik kepada manusia, itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Jadi sebab dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang hamba itu kalau dia sudah dicintai oleh Allah, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya segala hal yang dia perlukan. Karena itu berbuat baik ini dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Cuman kata al-ihsan, berbuat baik di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW itu mencakup 3 hal. Ada berbuat baik kepada manusia, dan ini yang menjadi tema kajian kita yang dipilih oleh panitia. Dan ada jenis ihsan yang kadang lebih didahulukan di atas hal tersebut. Ada namanya ihsan, itu jenjang ibadah yang paling tinggi. Ada derajat Islam, derajat iman, ada derajat ihsan di atasnya. Itu yang dikatakan di dalam hadits al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu bentuk dari ihsan. Dan ihsan yang lain adalah mencontoh Nabi SAW pada segala yang beliau syariatkan. Iya. Mencontoh Nabi SAW pada segala yang beliau syariatkan. Karena mencontoh Nabi itu disebut juga di dalam Al-Quran sebagai bentuk ihsan. Sebagai bentuk ihsan. Alladzi khalaqal al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling ihsan. Ya, ihsan di situ kata para ulama, orang yang paling ikhlasnya dan paling mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jenis yang kedua dari ihsan. Dan jenis yang ketiga dari ihsan, ini yang kita kaji di pembahasan ini. Ihsan bermakna berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada makhluk. Jadi jenis berbuat baik itu subhanallah luas. Iya. Dari cakupan dan kandungannya. Karena itu hidup ini itu sebenarnya kalau diringkas hanya ada 2. Seorang berbuat ihsan atau dia berbuat kebalikannya. Dalam bentuk isa'ah, berbuat kejelekan atau berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Itu bahasa-bahasa dipakai di dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang kita dengarkan tadi dari surah Al-Hujurat yang dibacakan oleh teman-teman, itu ayat-ayat yang menjabarkan tentang beberapa perilaku ihsan. Dalam bentuk seseorang itu tidak menggibah, tidak mengolok-olok orang lain, tidak meremehkan manusia, tidak memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Ya, menghindari akhlak yang buruk seperti itu artinya bentuk dari berbuat baik kepada manusia.
Karena itu sifat seorang muslim itu syah di dalam banyak hadits. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu seorang muslim. Iya. Dan di sini ada sudut dan poin pembahasan yang sangat penting di dalam berbuat baik kepada manusia ini. Ya, kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia secara umum, muslim maupun non-muslim, namanya berbuat baik itu semuanya mengenal apa yang disebut dengan nama berbuat baik kepada orang lain. Cuma yang membedakannya untuk seorang muslim, berbuat baik itu untuk orang lain, itu adalah ibadah. Itu adalah pintu ketaatan. Iya, karena itu tadi saya terangkan 3 ihsan, 3 jenis ihsan. Ada ihsan dalam bentuk dia beribadah kepada Allah dengan tingkat ibadah yang paling bagus. Seakan-akan dia melihat Allah, kalau tidak mampu, dia tahu bahwa Allah melihatnya. Dan juga saya terangkan bahwa ihsan itu adalah dalam bentuk mengikuti agama dan syariat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, berbuat baik itu dalam bentuk berbuat baik kepada manusia. Jadi saya sebutkan 3 hal sekaligus. Sebab orang yang berbuat baik dengan 3 perkara ini, inilah yang berhak untuk diberi surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat baik di kehidupan dunia, berlaku ihsan di dunia, maka dia akan mendapatkan al-husna, mendapatkan surga, wa ziyadah, dan dapat tambahan. Dan tambahan itu datang di dalam tafsir Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwa tambahan di situ adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat itu kenikmatan yang paling besar di surga. Kenikmatan yang paling besar di surga. Dan itu diberikan kepada orang yang menjaga ihsan. Dan kita juga semua hafal ya di surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Tidak ada balasan perbuatan baik kecuali hal yang baik juga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat, tidak ada balasan bagi orang yang berucap la ilaha illallah kecuali al-ihsan, kecuali surga. Jadi ada 2 kata di situ. Tidak ada balasan perbuatan baik, artinya berucap la ilaha illallah, kecuali kebaikan pula dibalas. Kebaikan pula ini artinya surga. Itu penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi secara umum bahwa berbuat baik ini adalah akhlak yang agung. Adalah perilaku yang sangat mulia sekali. Karena itu adik-adik sekalian, khususnya peserta didik, ini penting kita pahami ya. Kalau kita hidup itu ada timbangannya. Ini kadang anak-anak muda kurang memahami kadang. Dipikirnya masih muda ya, peluang hidup masih panjang. Jadi kadang hal-hal kesempatan-kesempatan dalam kehidupan diluputkan kadang oleh banyak anak-anak muda kita karena merasa masih muda. Padahal harusnya anak-anak muda kalau dari awal tumbuhnya dia mengerti dari tuntunan-tuntunan agamanya, nah itu harusnya mereka adalah orang yang paling top sudah di dalam amalan-amalan. Iya. Karena itu datang di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang diteduhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di bawah teduhan arsy-Nya. Ya, jadi hari kiamat itu semua manusia dikumpulkan dari awal hingga akhirnya. Dikumpulkan di padang mahsyar setelah hari kebangkitan. Matahari didekatkan di atas kepala.
dalam keadaan manusia itu tidak berpakaian. Keadaan yang dahsyat. Sampai sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat." Kata Nabi SAW, kondisi pada waktu itu lebih dahsyat daripada itu. Tidak ada kesempatan saling melihat. Saking dahsyatnya hari itu. Iya. Dan di hari itu, satu hari di hari itu seperti 50.000 tahun di hitungan kita. Ini matahari dekatkan di atas kepala. Maka tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang punya amalan-amalan baik. Dan disebutkan ada 7 golongan dituduhi pada hari itu di bawah tuduhan arsy Allah, sehingga mereka tidak merasakan terik matahari. Dapat tuduhan. Salah satu dari 7 golongan ini, Nabi SAW bersabda, "Wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih." Adalah seorang anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Nah, ini seorang pemuda ini. Ya, tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Ya, karena itu besar sekali nilainya ya. Untuk generasi muda kita memahami makna dari tema pembahasan kita ini, berbuat baik kepada manusia. Sebab itu pendidikan untuk jiwanya, itu membangun karakter kepemimpinan pada diri, dan itu artinya dia mengambil suatu potensi yang besar untuk mengembangkan dirinya dan juga berbuat baik kepada manusia. Iya, dengan berbuat baik kepada manusia ini, itulah yang akan bermanfaat untuk negeri kita, untuk manusia, dan untuk agama kita. Karena berbuat baik kepada manusia ini masuk di dalamnya perbuatan baik dalam bentuk niat, perbuatan baik dalam bentuk amalan, dan masuk juga di dalamnya perbuatan baik dalam bentuk ucapan-ucapan. Iya, jadi berbuat baik itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Inilah yang harus dipahami. Sehingga harusnya generasi muda itu ketika memahami fikih pembahasan ini, dia memiliki wawasan yang luas dan punya pintu harapan yang besar. Tidak sempit cara berpikirnya. Sebab kadang kita temukan sebagian generasi muda kita, kalau menghadapi masalah seakan-akan dunia itu sudah menghimpitnya. Seakan-akan masalah itu akan menindihnya. Padahal bumi ini sangat luas. Dan peluang-peluang kehidupan banyak sekali. Ya harusnya seorang itu dengan keberadaannya sebagai seorang muslim, akhlak yang terbentuk padanya sebagai seorang muslim, itu membawa dia kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih indah, luas harapannya, sangat sangat positif cara berpikirnya, dan banyak berharap yang baik untuk manusia, bukan orang yang berputus asa. Ya, sama di masa sekarang misalnya, kemarin alhamdulillah kita sudah mulai ringan ya pandemi, yang mungkin hari-hari ini agak ketat lagi. Ya, tapi hal-hal yang seperti itu bagi seorang muslim itu bukan masalah di dalam hidup. Sebab kehidupan ini kita mau kondisi normal, mau kondisi ada ujian, ya sama saja. Hidup itu ada tanggung jawab. Dan hidup itu selalu ada peluang kebaikan dan ketaatan. Peluang kebaikan dan ketaatan. Makanya wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, berbuat baik ini kalau dilihat dari sudut hukum ya, saya bicara kepada hukum. Ya, kalau ada yang bertanya apa hukum berbuat baik kepada manusia? Ya, jawabannya ada yang wajib, ada yang sunnah, tergantung jenisnya. Karena berbuat baik kepada manusia itu banyak. Manusia itu siapa? Orang tua kita,
anak-anak kita, itu kan manusia juga namanya, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, pemerintah kita. Iya. Jadi kalau dihitung pada jenis manusia, manusia itu banyak. Karena itu di dalam Al-Quran diberi kaidah lengkap sekali. Allah Subhanahu wa taala memberi rincian, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan. Nih, pada orang tua ya, hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua. 1. Ya, kemudian di kelanjutan ayat, wabidil kurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat. 2. Waliyatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang keempat, wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kemudian yang yang kelima, wal jari dil kurba, berbuat baik kepada tetangga yang kerabat. Wal jaril junubi, dan berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Tetangga kita itu ada kadang kerabat kita. Ada tetangga bukan ada hubungan kekerabatan dengan kita, tapi dia tetangga, punya hak sebagai tetangga. Nah, kita juga berbuat baik kepadanya. Ya, itu namanya wal jaril junubi. Kemudian ada as-sahib bil jamb. Ya. Teman yang jauh. Kemudian ada namanya wabnis sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan. Wa ma malakat aimanukum, dan budak yang kalian miliki. Ini di masa dahulu ya, ketika ada orang-orang memiliki budak. Ya. Wa ma malakat aimanukum. Nah, itu demikian ya rincian di ayat di surah An-Nisa ayat 36. Jadi berbuat baik itu banyak jenis perbuatan baik kepada manusia. Ya, kalau kepada orang tua berbuat baik itu hukumnya wajib namanya. Kepada orang tua. Demikian pula kepada anak-anak, ya, diberbuat baik kepada anak-anaknya, kepada saudaranya. Jadi ada yang masuk kepada kewajiban, ada yang masuk kepada hal yang disunnahkan. Ya. Jadi kepada orang tua kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita. Kalau kita punya tetangga, kita juga diperintah berbuat baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tetangganya. Bahkan tetangga itu non-muslim sekalipun, kalau dia tetangga, kita diperintah untuk berbuat baik. Iya. Diperintah untuk berbuat baik. Karena itu kata para ulama, tetangga itu ada 3. Ada tetangga, dia kerabat kita, muslim. Maka ini punya 3 hak. Hak yang pertama, hak sebagai tetangga. Hak yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Hak yang ketiga, hak sebagai kerabat. Kemudian jenis yang kedua dari tetangga, tetangga bukan kerabat. Muslim bukan kerabat. Maka ini dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai kerabat. Hak sebagai seorang muslim. 2. Kemudian ada tetangga, dia non-muslim. Maka ini punya 1 hak. Hak sebagai tetangga. Kita tetap diperintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan sampai hal yang seperti ini, berbuat baik kepada tetangga ini, kadang itu serius sekali pembahasannya. Kalau kita kan menganggap, wah ini biasa-biasa aja. Kadang ada sebagian dari kita tinggal dalam satu kompleks, nama tetangganya dia nggak kenal. Orang yang di satu jalan dengan dia, kadang dia nggak pernah ketemu. Iya. Padahal Nabi itu pernah berkata, saya terus diberi wasiat oleh Jibril agar saya berbuat baik kepada tetanggaku. Sampai saya itu menduga bahwa Jibril ini ada udang di balik batu. Barangkali Jibril ini ingin dapat warisan dari tetanggaku. Kenapa dia terus berwasiat supaya saya berbuat baik kepada tetangga? Ya maksudnya bahwa
Ini masalah berbuat baik kepada tetangga saja, itu di dalam agama kita itu besar nilainya. Iya. Ini perbuatan baik kepada manusia itu. Itu kan ketika seorang berbuat baik kepada manusia itu kelihatan cara berpikirnya. Itu menggambarkan jiwanya sebenarnya. Menggambarkan jiwa dan pembawaannya, akhlaknya. Nah ini kadang nggak diperhatikan ya oleh anak-anak muda kita, karena biasanya kalau baru tumbuh itu jarang berpikir berbuat baik kepada orang lain. Banyak memikirkan dirinya. Iya, yang itu harus diperbaiki cara berpikir. Jadi kita itu hendaknya pandai berpikir untuk diri kita, dan hendaknya juga pandai berpikir untuk orang lain. Dan hendaknya pada apa yang kita lakukan, kita pandai memikirkannya. Apa akibat dari perbuatan yang akan kita lakukan. Ya, kalau dari perbuatan yang kita akan lakukan membawa kebaikan, ya menjadi hal yang berbentuk berbuat baik kepada manusia, maka itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi tetangga itu berbuat baik itu kadang dibahasakan di dalam Al-Quran, berbuat baik kebalikannya berbuat jelek. Iya. Kebalikannya adalah berbuat jelek. Jadi disebutkan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya dibalas orang-orang yang berbuat kejelekan dengan amalan mereka, dan dibalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Jadi disebut kebalikannya. Dan kadang kebalikannya, berbuat baik di dalam Al-Quran itu disebut dengan bahasa berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Karena itu di surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard innahu la yuhibbul mufsidin." Carilah dari kehidupan akhirat kalian, apa yang Allah datangkan dari kehidupan dunia. Ya, carilah apa yang Allah datangkan dari kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Nah, itu cara berpikirnya ya. Cari apa yang Allah datangkan dari kehidupan akhirat. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Karena kita di dunia ini hidup untuk mengumpul perbekalan ke negeri akhirat. Nah, itu asal hidup kita. Jadi kita ini di sini, posisi kita di dunia ini pencari bekal untuk akhirat. Ya. Jadi cari apa yang Allah datangkan dari kehidupan akhirat, potensi akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Kemudian Allah perintahkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan ini juga harus kita ingat ya. Sebab jiwa yang besar itu jiwa yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Ya kalau dia diberi, dia tidak diam begitu, dia balas dari kebaikan itu. Kita ini sudah mendapatkan perlakuan baik dari Allah banyak sekali, hal-hal yang baik kepada kita. Maka kita diperintah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini berbalik ya. Berbuat baik, kebalikannya berbuat kerusakan. Sebagaimana Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini harus dipahami oleh generasi muda kita. Bahwa berbuat baik itu, untuk kebaikan, pahalanya, itu luar biasa. Ya. Kalau dilihat dari runutannya. Sebagaimana berbuat jelek, berbuat kerusakan, itu juga bahayanya luar biasa juga. Ya, berbuat kerusakan itu banyak bentuknya. Bagaimana berbuat baik, memurnikan ibadah kepada Allah, berbuat kesyirikan itu kerusakan namanya. Orang mendatangi masjid, tempat-tempat ibadah, berguru kepada ulama,
Nah, itu berbuat kebaikan namanya. Tapi kalau dia mendatangi tempat-tempat yang dosa dan maksiat, mendatangi dukun-dukun dan paranormal, tempat-tempat yang dikeramatkan, itu berbuat kerusakan namanya. Kalau dia berbuat ketaatan, itu berbuat baik namanya. Tapi kalau dia berbuat maksiat, itu berbuat kerusakan namanya. Iya. Kalau dia membantu orang, ada orang yang misalnya perlu bantuan. Dia lagi ngangkat barang, tiba-tiba berhenti, dia bantu untuk mengangkat barangnya. Itu Masya Allah ya, luar biasa. Ya. Dan itu bentuk ketaatan. Jangankan itu, ya, seorang mukmin dia berjalan melihat duri di jalan, sesuatu yang mengganggu, dia singkirkan. Itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Tapi kalau dia menjadi sebab orang kena duri, dia potong pohon sehingga jatuh menghalangi jalan manusia. Apalagi sebagian anak muda kita sekarang ya sering bakar-bakar ban di jalan. Nah, itu namanya bikin kerusakan. Tidak mengadakan perbaikan, bukan berbuat baik namanya. Iya, itu tidak diperbolehkan. Jadi ingat, kita diperintah untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan. Dilarang untuk berbuat kerusakan. Pada apa yang kita kerjakan, kita berusaha apa yang kita kerjakan itu hal yang bermanfaat. Itu yang paling baiknya. Iya. Jadi kalau kita mampu mendapatkan sebuah perkara bermanfaat untuk kita, menjadi hal yang bermanfaat, maka itu luar biasa. Apalagi kalau kita menjadi manfaat untuk orang lain. Makanya Nabi Isa alaihi salam itu telah dijadikan oleh Allah berberkah. Karena itu Nabi Isa mengungkapkan nikmat Allah itu kepadanya. Dan itu disebut dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Jadi mana ada bumi yang dia pijak, ada langit yang meneduhinya, dia pasti membawa keberkahan untuk manusia. Membawa keberkahan untuk manusia. Nah, ini luar biasa ya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Iya. Alam itu jangan kita menganggap manusia saja. Alam itu kalau bahasa Arab ya, alam ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam malaikat. Ya, kumpulan dari banyak makhluk sejenis itu disebut alam. Berbagai alam itu Nabi adalah rahmat untuk semuanya. Dijadikan rahmat. Karena itu para pengikut Nabi SAW, umat Islam, kalau mengikuti jalan Nabi SAW, dia juga menjadi rahmat, berberkah, membawa kebaikan. Iya. Nah itu datang dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Dan menjadi berberkah itu seperti Nabi Isa, berberkah dimanapun dia berada. Nah, itu paling luasnya itu adalah dengan ilmu. Karena itu banyak di penafsiran para ulama, berberkah dimanapun saya berada, artinya mu'alliman lil khair. Orang yang mengajarkan ilmu. Iya. Sebab dia dimanapun, dia tidak perlu modal. Dia tidak perlu perusahaan, dia tidak perlu bikin usaha dulu. Dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa sampaikan, dia bisa ajak kepada manusia. Iya. Maka itu namanya berbuat baik. Menjadi berberkah untuk manusia. Dimanapun dia berada. Dan ini subhanallah, dari pintu ibadah yang sangat besar. Wahsinu fa innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya. Berbuat baik itu saya sudah terangkan tadi ya. Kadang dalam bentuk amalan. Kadang dalam bentuk niat. Kadang dalam bentuk ucapan. Berbuat baik. Perilaku baik. Bahkan dengan niat, seorang itu berniat baik. Iya.
maka itu adalah hal yang baik pula. Kayak misalnya dia selalu mendoakan saudara-saudaranya kaum mukminin dan mukminat supaya diampuni oleh Allah, dirahmati, diberikan keberhasilan. Nah, itu berbuat baik namanya. Ya, ada saudaranya yang sakit, dia doakan semoga la ba'sa tahurun alaika, tidak ada masalah atas kamu. Insya Allah penyakitmu ini akan menjadi pensuci dosa-dosamu. Ya, hal yang mencatat kebaikan untukmu. Orang itu kadang dengan niatnya, suatu yang ada di dalam hatinya, ya, itu dia berbuat kebaikan. Sama kalau dia berbaik sangka, selalu optimis. Nah, itu juga pintu kebaikan, subhanallah. Beda dengan orang yang selalu pesimis, ya, sedikit-sedikit berburuk sangka. Wah, ini kalau COVID terus ini bisa hancur gitu. Nah, itu kan berburuk sangka namanya. Berburuk sangka. Iya, makanya Nabi SAW pernah berkata, "Man qala halakan nas fahu ahlakuhum." Siapa yang berkata manusia binasa, manusia telah binasa, maka Nabi berkata, dia ini yang paling binasanya. Maka jangan di dalam hati itu kita bangun hal-hal yang buruk terhadap orang. Iya, kita berbaik sangka, yang mendoakan di dalam hati kita cinta kebaikan untuk orang lain. Jangan kita temukan di dalam hati kita sesuatu yang menjadi permasalahan antara kita dengan manusia di hari kiamat. Sebab di hari kiamat semuanya akan ditampakkan. Mungkin di dunia ini, oh tidak ada masalah, di hatinya mungkin bergemuruh, berkecamuk, ya, berbagai hal kepada manusia. Dia berkata, oh tidak ada yang melihat saya, tidak ada yang tahu. Tapi ingat, di hari kiamat itu Allah berfirman, yauma tublas sarair, hari tatkala rahasia-rahasia di hati itu akan ditampakkan semua. Iya. Wa hussila ma fis sudur. Hari kiamat itu hari di mana yang di dada itu akan diperlihatkan. Akan diperlihatkan. Ya, seorang pada niatnya juga dia bisa berbuat baik kepada orang-orang. Perbuatan baik. Iya. Sama untuk dirinya sendiri. Ini adik-adik sekalian di posisi belajar, ya. Ya, dia untuk dirinya dia niat supaya menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Dia bersungguh-sungguh bertekad untuk bisa memberi manfaat kepada orang yang di sekitarnya, kepada masyarakat dan negerinya. Nah, itu kan sudah berbuat baik dia, walaupun hanya sebatas niat yang baik di dalam hati. Niat yang baik di dalam hati. Niat yang baik, ketulusan, kejujuran, optimisme, ya, semangat, azm, kekuatan, keinginan. Itu semuanya bisa dia bangun dengan baik. Dan itu bisa masuk di dalam kategori berbuat baik. Sebagaimana berbuat baik itu juga kadang dalam bentuk ucapan-ucapan lisan. Ada kalimat-kalimat dengan lisan. Nah, seorang berbuat baik dengannya. Bahkan Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Berucaplah kepada manusia dengan hal yang baik. Iya. Jadi kita diperintah untuk berucap ucapan yang paling baik kepada manusia. Makanya berucap itu hati-hati, ya. Kita jangan sampai tidak mengontrol dari ucapan. Nah, ini masalah kita, ya. Kadang-kadang bersama kawan-kawan terlalu banyak bercanda. Ya, kadang kalimat-kalimatnya terukur. Akhirnya menyinggung perasaan orang, menggores luka di hati manusia. Nah, itu nggak bagus, ya. Tapi kita semenjak dini, kita melatih bagaimana lisan kita itu, kalau bercanda pun bagus yang kita ucapkan. Ya, enak didengar oleh orang. Ada hal yang baik begitu untuk manusia. Ada hal yang baik untuk manusia. Wa qulu linnasi husna. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang paling indahnya.
Bukan cuma baik saja, ini yang paling baiknya dia ucapkan. Karena syaitan itu mengadu domba antara manusia. Dan tadi di pendahuluan saya bacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang paling sadid. Ucapan yang paling baik. Ucapan yang paling baik. Ucapan dia lurus. Sadidan itu kalau dikatakan al-qaus al-musaddad, misalnya ada panah ya, ada panah, terus ada busurnya. Kalau dikatakan musaddad itu artinya sudah diukur dengan paling seimbangnya. Kan busur itu kan harus seimbang, sebagaimana anak panahnya juga harus seimbang. Nah itu ketika dirapikan, nah itu musaddad namanya, tasdid. Ya seorang itu kalau berucap yang paling sadidnya, yang paling bagusnya. Ya, tapi itu perlu pembiasaan, perlu melatih. Ya. Dan cara melatih ucapan itu, yang paling mudahnya, dia biasakan dirinya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Maka akan lurus lisannya, dan akan lurus ucapannya. Sebab Al-Quran itu ucapan yang terbaik, pembicaraan yang terindah. Dan sabda Nabi SAW adalah ucapan yang paling benarnya, paling jujurnya. Iya. Paling baiknya, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Allah sifatkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya. Berbuat baik kepada manusia itu pintu ketaatan yang sangat besar. Di dalam hadits Shaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berlaku ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Pada segala hal, kita diperintah berbuat baik. Ya, sampai kalau dalam peperangan, misalnya terjadi peperangan ya, terjadi jihad misalnya dipimpin oleh kepala negara. Karena jihad itu harus dipimpin kepala negara. Ya, dan jangan anak-anak muda kita ini tertipu ya dengan sebagian orang-orang belakangan ini yang mengajak-ngajak di media-media untuk jihad-jihad. Jihad itu nggak ada di dalam syariat, kecuali dipimpin oleh kepala negara. Iya. Atau misalnya seperti belakangan ramai masalah khilafatul muslimin. Orang-orang nggak paham agama, cuman pakai simbol agama untuk seakan-akan itu adalah pembagian dari pembahasan agama. Itu orang-orang ekstrim. Iya. Kalau dalam agama kita, kepala negara kita itu sama kedudukannya sebagai khalifah. Didengar dan ditaati. Dan itulah yang menyatukan manusia dalam kebaikan. Sebab agama ini datang untuk menyatukan, bukan memecah belah. Dan kita diperintah untuk bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Dan itulah kebaikan. Ya kalau kita masuk dalam fikih ihsan, berbuat baik, kita akan paham secara fitrah. Hal-hal yang buruk pun kita tahu ini buruk, hal-hal yang baik itu kita akan jaga, kita pelihara. Ya, cuman ini perlu saya ingatkan ya, karena kita hidup di dalam negeri kita, kadang ada orang-orang yang mengajak-ngajak kepada perkara-perkara yang tidak baik, ya. Banyak membangkang kepada pemerintah, kadang mencaci maki pemerintah di depan umum, ya di jalan-jalan. Dan itu bukan perbuatan baik yang seperti itu. Ya seorang muslim itu, dia berbuat baik pada dirinya, kalau dia berucap pun berucap yang baik. Berucap yang baik. Nah begitulah dari konsekuensi berbuat baik itu. Jadi kalau kita hitung di dalam kata wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Coba lihat ya. Di dalam sebuah hadits ada beberapa riwayat. Ada riwayat ada seorang perempuan pezina. Dia dalam keadaan kehausan mendapati sebuah sumur,
ada air di sumur itu, tapi nggak ada timba, akhirnya dia turun. Ya, dia minum karena sangat kehausan. Setelah itu dengan susah payah dia naik. Dia dapati di sekitar sumur ada anjing yang mengitari sumur, menjulurkan lidahnya di siang hari yang terik karena kehausan. Maka perempuan ini kasihan kepada anjing tersebut. Maka dia pun turun lagi ke sumur dengan susah payah. Dia penuhi kondeknya dengan air. Ini naik ke sumurnya aja sudah susah ya. Apalagi naik dari sumur, dia bawa konde, dia jaga airnya untuk dia beri minum ke anjing tersebut. Iya. Jadi Rasulullah sebutkan dengan perbuatannya itu Allah mengampuni dia. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini dibahasakan dalam hadits, maaf ya, perempuan nakal disebut. Kalau bahasa lainnya pezina. Ya. Tapi sesuatu dia lakukan, berbuat baik kepada seekor anjing. Itu keikhlasan ya. Tidak ada manusia di situ yang minta, misalnya saya diberi upah karena saya beri minum anjing ini, atau dia ingin dilihat oleh manusia. Tapi itu keikhlasan. Dia melakukannya karena Allah. Maka dia diampuni untuk hal tersebut. Diampuni. Kisah yang mirip, seorang lelaki sama mendatangi sumur seperti itu. Dia datang, turun, dia penuhi sepatunya, dia minum dari sumur. Setelah naik, dia dapati anjing di sekitarnya. Terus dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Maka diampuni dari dosanya. Di sebagian riwayat, salah satu dari keduanya dikatakan Allah memasukkannya ke dalam surga. Iya. Jadi itu subhanallah, berbuat baik itu, kalau didukung dengan perbuatan baik di hati, berupa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sangat besar sekali untuk seorang hamba. Baik, maka ini beberapa cakupan ya dari pembahasan berbuat baiklah kepada manusia. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan seorang berbuat baik itu menjadi tugas kehidupan. Menjadi akhlaknya. Jadi akhlaknya. Ciri hidupnya. Kita jangan berpikir ya bahwa ibadah itu hanya sholat saja, puasa saja, bersedekah saja. Ya, ibadah itu banyak bentuknya. Ibadah itu banyak bentuknya. Baik. Jadi ibadah itu banyak bentuknya. Kadang ibadah itu dalam bentuk akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, wa innal khuluqal hasan, innal abda bi khuluqihil hasan. Seorang hamba itu dengan akhlaknya yang mulia, la yablughu darajatas sa'imil qa'im. Darajatas sa'imil qa'im. Dengan akhlaknya yang mulia itu, dia bisa sampai ke derajat orang yang selalu puasa dan selalu melakukan sholat malam. Dengan akhlaknya yang baik. Karena itu jangan remehkan berbuat baik kepada manusia. Walaupun sekedar tersenyum kepada orang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhahu biwajhin taliq." Jangan sekali-sekali seorang itu meremehkan dari perbuatan baik. Walaupun dia ketemu saudaranya dengan wajah yang cerah. Ya, wajah lepas gitu, bagus. Ya. Walaupun kadang ada seorang penampilannya memang wajahnya kelihatan kayak sangar gitu ya, sangat ini. Tapi kalau dia ketemu orang, dia sengaja untuk bersenyum lebih bagus. Nah, itu akhlak yang baik. Tersenyum saja itu akhlak yang baik. Iya. Menyingkirkan gangguan dari manusia, membantu orang-orang, meringankannya, mendoakan kebaikan kepada orang. Iya. Cinta orang itu dapat kebaikan seperti yang dia rasakan. Ya, kalau dihitung dalam bentuk berbuat baik itu pintu ketaatan besar sekali. Hanya saja perlu kita ingat bahwa berbuat baik ini pembawaan dan sifat seorang muslim harus bersamanya di dalam kehidupannya. Karena itu lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kalau teman-teman baca di surah Yusuf itu ya, ada 2 kali Nabi Yusuf itu disifatkan inna naraka minal muhsinin. Kami melihat kamu orang yang sangat
berbuat baik, termasuk orang yang berbuat baik. Itu di dua tempat. Di tempat yang pertama ketika Nabi Yusuf di penjara. Jadi ketika Nabi Yusuf di penjara, orang yang di penjara bilang kepada Nabi Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat kamu ini dari orang yang berbuat baik. Dan ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah menjadi menteri, ya sudah punya jabatan, saudara-saudara Nabi Yusuf berkata kepadanya, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat kamu ini orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Yusuf itu makmur dengan berbuat baik di segala keadaan beliau. Di kondisi sempit, di kondisi lapang, itu pembawaannya dan sifatnya. Maka ini harusnya menjadi warna kehidupan kita, akhlak kita. Iya. Kemudian saya nasihatkan kepada adik-adik sekalian, khususnya para peserta didik, bahwa kita hendaknya selalu mengingat bahwa setiap saat dalam kehidupan kita itu adalah amanah. Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 perkara. Dari yang ditanyakan, wa an syababihi fima ablah. Kan ditanyakan waktu mudanya di mana dia habiskan. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Iya. Segeralah gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iya. Salah satunya syababaka qabla haramik. Gunakan usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Sebelum datang usia tuamu. Jadi usia muda itu amanah, pintu ketaatan, bisa menjadi sebab seorang itu diteduhi dengan teduhan yang indah pada hari kiamat, menyelamatkannya dari kesulitan di hari kiamat itu. Apabila dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabb-Nya. Dan ini berbuat baik kepada manusia dari pintu ketaatan yang sangat besar. Tapi selalu saya ingatkan bahwa berbuat baik kepada manusia itu pintu ketaatan. Apabila seorang berbarengan dengan berbuat baik kepada Allah dalam keadaan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, berbuat baik kepada agama dalam artian dia terikat dengan agamanya, terikat dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu pintu-pintu ketaatan dan pintu-pintu kebaikan yang hendaknya kita semua berusaha untuk menghadirkannya. Dan yang terakhir, ya, karena waktunya sudah hampir selesai, yang terakhir saya wasiatkan di tema pembahasan kita ini, berbuat baik kepada manusia. Bahwa seorang itu kadang, kalau dia sudah mengerti dari tema pembahasan yang saya terangkan, kaidah-kaidah syariat dalam hal ini, maka dia punya catatan dari kegiatan amalan yang dia sudah susun, apa yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Ya, itu harus seperti itu dalam kehidupan kita. Kita bangun jiwa kita. Mulai dari yang kecil dulu di keseharian. Ini sholat 5 waktunya mungkin masih bolong-bolong atau terlambat. Jadi perhatikan, yang sering terlambat sholat subuh misalnya, harus dia berbuat baik di situ. Bagaimana dia memperhatikannya. Dia bikin program berbuat baik untuk sholat subuhnya, mengajak teman-temannya sholat subuh berjamaah di masjid. Dan yang semisal dengan itu hal yang bagus. Yang jelas ada sesuatu yang dia susun di dalam kehidupannya, selalu dia jaga dan dia pelihara. Orang yang cerdas itu banyak. Orang yang punya ilmu, belajar, terpelajar, nah itu sudah tidak terhitung ya. Ya, tapi itu tidak akan bermanfaat kalau seorang itu tidak punya disiplin dalam hidupnya. Ya, dia harus punya disiplin yang dengannya dia mengukur kerjaannya, dia continue melakukan sesuatu, ada target yang ingin dia cari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua di dalam kehidupan ini,
dan melindungi kita semua dari segala kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya semua dari kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan di dalam umur, keberkahan di dalam rezeki, dan keberkahan pada apa yang kita pelajari dari ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai kunci-kunci kebaikan untuk manusia, dan tidak menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang menjadi sebab manusia dalam kejelekan. Sebagaimana kita memohon kepada Allah, semoga kita semua ini dijadikan sebagai pelindung manusia, jangan sampai mereka jatuh di dalam kejelekan. Kita yang mengajak mereka kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari hal yang tidak baik. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya, dan saya kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala a'lam.